Semuanya, selamat datang di Sahara, suara hangat narasumber, podcast yang akan membawa kita menelusuri perjalanan inspiratif yang dikemas hangat oleh para narasumber kita di dunia keperawatan. Nah, saya Andini Masuka selaku moderator pada Sahara episode 3 kali ini akan berbincang seputar isu yang dibawakan di kajian isu tertutup 1 pada waktu itu mengenai STR atau surat tanda registrasi seumur hidup. Nah, di podcast Sahara kali ini kita akan mengobrol dengan BPH Divisi Advokastra Himka Jaya. Kalau begitu langsung saja kita sambut Kak Ayu dan Kak April dari PSIK 2021. Halo Kak, gimana kabarnya nih? Baik sih. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, tadi kesini gimana? Macet atau emang udah di kampus dari tadi? Udah dari tadi Udah sih. dari kampus Iya. sih. Oke, jadi sekarang emang lagi free ya Kak? Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Sahara kali ini. Nah, mungkin bisa, tadi kan aku udah memperkenalkan Kak Ayu dan Kak April, tapi mungkin bisa perkenalan lebih lanjut lagi dari Kak Ayu dan Kak April sendiri. Oke, mungkin aku dulu ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Ayu. Aku dari PSIK 2021 sebagai BPH Divisi Advokastra. Salam kenal. Oke, mungkin kenalin aku April dari dari BPH Advokastra juga. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak. Oke, jadi mungkin bisa langsung kita bahas saja mengenai topik kali ini ya Kak. Aku ada beberapa pertanyaan nih. Nanti yang pertama ini mungkin bisa dikaji terlebih dahulu mengenai STR seumur hidup. Nah, sebelum masuk ke topik tersebut bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai Omnibus Law serta Undang-Undang Kesehatan itu apa dan gimana prosesnya hingga bisa disahkan sampai saat ini gitu. Oke, mungkin aku jawab dulu ya. Sepertinya teman-teman juga udah dengar dan udah pada tahu ya apa itu Omnibus Law, terus UU Kesehatan dan prosesnya. Mungkin aku jelasin singkat aja. Nah, kalau Omnibus Law itu adalah hukum yang bisa mencakup semua atau satu undang-undang yang bisa mengatur banyak hal gitu. Nah, kalau UU Kesehatan, teman-teman kan tahu ya Undang-Undang Kesehatan. Nah, itu undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesehatan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk prosesnya itu tentunya panjang banget dan itu kadang menimbulkan polemik gitu ya di masyarakat gitu. Sempat menimbulkan polemik karena untuk perancangannya itu tidak melibatkan organisasi profesi, tapi dia itu tiba-tiba kayak langsung ada rancangan gitu. Dan tapi akhirnya RUU itu sekarang disahkan menjadi UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Jadi gitu. Oke, jadi kayak gitu ya Kak prosesnya sampai gimana bisa disahkan saat ini. Nah, kalau STR ini tuh apa sih dan fungsinya itu untuk apa? Apa pembedanya dari kebijakan sebelumnya dengan kebijakan yang baru ini? Oke, mungkin kalau untuk perbedaan yang mencolok itu dari segi ini ya. Kalau yang kebijakan yang dulu itu kan kita wajib untuk memperbarui STR tiap 5 tahun sekali. Dan mungkin itu juga banyak hal-hal yang harus dipersiapkan mengenai SKP dan lain sebagainya. Terus juga persyaratan administrasi, biaya dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi kalau yang kebijakan sekarang ini kan kita STR-nya itu cukup sekali seumur hidup. Jadi dari tenaga kesehatan itu cukup membuat 1 kali STR aja. Nah, dan itu juga prosesnya melalui online kayak gitu. Jadi kalau persyaratan administrasi mungkin tetap masih ada ya, tapi kan kita nggak perlu yang tiap 5 tahun sekali harus memperbarui lagi, memperpanjang lagi, dan mungkin pemenuhan SKP-nya juga tidak terlalu dituntut yang sebagainya kayak gitu. Jadi emang lebih dipraktiskan gitu ya tujuannya. Iya, benar. Hanya cukup sekali aja bikinnya dan itu dipakai untuk seumur hidup. Nggak kayak yang sebelumnya tiap 5 tahun sekali itu. Oke Kak. Nah, menurut Kakak nih gimana sih pandangan Kakak dan hasil diskusi teman-teman yang mengikuti kajian isu terbuka pada yang pertama kemarin dan terkait tujuan serta implementasi STR seumur hidup?
Ya tentunya ya setelah kita diskusi panjang di kajian isu tertutup 1 ya, dengan adanya STR seumur hidup itu tentunya kayak memudahkan tenaga kesehatan khususnya perawat ya, yang awalnya itu kita harus memperpanjang kontrak setiap 5 tahun sekali. Nah dengan adanya seumur hidup itu kita kayak nggak perlu ribet-ribet gitu, kita udah dipermudah sehingga kayak tenaga kesehatan khususnya perawat kita itu bisa fokus pada pelayanan kesehatan gitu ke masyarakat gitu. Oke. Nah, kira-kira dampak apa yang mungkin terjadi jika otoritas kebijakan STR ini berpindah dari yang dulunya organisasi profesi kemudian ke Kementerian Kesehatan? Oke, mungkin aku jawab dulu ya. Kalau ini sih mungkin lebih ke penerapan kebijakannya, karena kan sekarang kan tidak membutuhkan rekomendasi dari OP juga. Mungkin langsung ke kementerian, jadi itu akan ibaratnya lebih mempermudah langsung ke pusatnya langsung. Itu mungkin juga akan menambah akuntabilitasnya juga lebih terpercaya kayak gitu. Oke, berarti emang sebetulnya tuh tujuannya untuk bikin praktis aja gitu. Iya, biar enggak lebih efektif benar-benar. Oke, nah kemudian berdasarkan hasil diskusi KIT 1 tuh gimana menurut mereka yang hasil diskusinya itu tentang perubahan dalam proses pengurusan dokumen wajib nakes seperti STR dan SIP tidak lagi butuh rekomendasi organisasi profesi? Oke, mungkin dari teman-teman semua kan pernah kayak denger ya, dari pengurusan itu kadang kayak bersifat subjektif gitu. Nah, dengan adanya kebijakan baru ini mungkin bisa menghindari rekomendasi yang diberikan secara subjektif yang banyak dilaporkan gitu di berbagai daerah, khususnya di luar kota besar. Jadi tentunya itu bisa bermanfaat gitu. Dan kemarin diskusinya cukup banyak banyak pendapat juga ya dari teman-teman. Oke Kak, nah kebijakan STR seumur hidup ini kan tentunya menuai banyak pro kontra juga ya. Menurut Kakak sendiri nih, apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan STR seumur hidup ini? Oke, mungkin kalau bicara soal kelebihan dan kekurangan di kajian 1 kemarin kita juga sempat pro kontra ya mengenai kelebihan dan kekurangan sendiri. Kalau untuk kelebihannya tentunya dari akses kemudahannya yang paling utama. Jadi kan kita cuma 1 kali bikin STR kayak gitu, udah berlaku seumur hidup. Kemudian selain itu juga dari segi biaya. Dari segi biayanya pastinya juga kita nggak perlu perbaruin lagi tiap 5 tahun dan bayar biaya yang banyak. Terus juga sepengetahuan aku ya, itu biayanya juga cukup mahal, jadi sekitar 3 jutaan atau 6 juta kayak gitu buat pengurusannya. Kalau tidak salah ya, nanti mohon koreksi juga, sekitar segitu, dan tiap 5 tahun sekali kan itu juga lumayan kayak gitu ya. Terus dari segi birokrasinya juga, kadang kan ada birokrasinya yang berbelit, kayak ada kebijakan-kebijakan yang mengharuskan adanya adanya itu kayak gitu, yang memperlambat proses penerbitan STR itu, yang nantinya juga akan berdampak pada praktik dari tenaga kesehatannya itu kalau misalnya dari segi kelebihannya. Tapi kalau misalnya dari aspek kekurangan ya, bicara soal kekurangan itu di kajian 1 kemarin juga sempat dibahas. Melalui STR seumur hidup ini tuh juga muncul pertanyaan kayak mengenai upgrade kompetensi dari tenaga kesehatan, kemudian nanti munculnya malpraktik, dan kayak semacam nantinya kalau misalnya STR seumur hidup nih, apakah pengurusan SKP-nya juga akan dibatasi? Kalau SKP dibatasi kan berarti nanti pencarian SKP itu juga menurunkan minat dari tenaga kesehatan. Jadi mereka kayak nggak ikut seminar atau mungkin malas untuk ikut pelatihan dan sebagainya. Karena kan dari tenaga kesehatan itu kan nggak semuanya memiliki kesadaran untuk update kompetensi mereka secara mandiri kayak gitu. Untuk meningkatkan inteleknya gitu. Jadi mungkin ya ada pro dan kontra ya, tapi itu tergantung juga dari pribadinya kita masing-masing ya. Kalau misalnya dengan STR seumur hidup ini tuh kita tetap ada rasa tanggung jawab buat tetap memperbarui kompetensi kita dan keterampilannya, ya it's okay mah, lebih bagus kayak gitu. Ya, dan memang kalau menurut saya pribadi juga suatu kebijakan pastinya mengutamakan kelebihannya untuk praktisnya, dan pastinya juga menguntungkan udah dipertimbangkan dan lebih banyak untungnya harusnya. Tapi ya namanya suatu pilihan tentunya juga ada kekurangannya, nggak ada yang 100% pasti akan baik untuk kedepannya gitu. Oke Kak, keren. Nah,
dampak apa saja itu yang mungkin muncul pada praktek kesehatan jika STR berlaku seumur hidup. Ini tadi udah beberapa disebutin semua. Beberapa yang kayak apa tadi? Malpraktik, terus malpraktik, terus SKP, terus gimana upgrade-nya menurutku juga ya sama sih, kayak tergantung pribadinya aja gitu. Terus kalau misalnya STR seumur hidup itu kan juga masih ada SIP ya, jadi itu masih bisa menjamin, dan di rumah sakit itu juga udah ada kode etik sendiri yang mengatur, jadi itu masih aman gitu, masih ada yang mengatur gitu. Terus mungkin dampak positifnya itu juga ya tadi juga sudah disebutkan ya, itu memudahkan perawat gitu, nggak perlu ribet-ribet. Terus kita itu bisa fokus pada pelayanan kesehatan. Dan tentunya tahu nggak sih, ini tuh kebijakan baru itu bisa menanggulangi kekurangan perawat dalam negeri kan. Ada itu kayak misalnya perawat berkompetensi, cuman dia kayak terhalang uangnya buat memperpanjang gitu kan. Nah, dengan adanya STR seumur hidup kan kayak udah di awal aja gitu, jadi bisa fokus kayak ke pelayanannya, dan tentunya bisa mengisi kekosongan perawat-perawat yang mungkin dibutuhkan di tempat-tempat yang diperlukan. Oke Kak, nah selanjutnya nih, kira-kira apa aja aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan STR seumur hidup agar tidak mengurangi kualitas tenaga kesehatan? Oke, mungkin kalau untuk bicara soal aspek biar nggak mengurangi kualitas tenaga kesehatan gitu ya. Setelah aku baca-baca tuh, yang pertama aspek yang perlu diperhatikan adalah pemilihan kualifikasi dan kompetensi, di mana ini tuh perlu adanya semacam mekanisme atau regulasi pemeliharaan kualifikasi untuk tetap menjamin dari kompetensi seorang perawat, bukan hanya seorang perawat ya, maksudnya tenaga kesehatan juga, terkait dengan adanya STR seumur hidup ini kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada pembaruan terhadap standar profesional, di mana hal ini juga perlu dipastikan bahwa kebijakan ini tuh dapat beradaptasi gitu, beradaptasi dan dengan perubahan dalam praktik kesehatan. Kemudian juga adanya evaluasi dan pengawasan berkala, karena kan kebijakan itu kan pasti tentunya ada dampak baik dan dampak buruknya juga. Jadi hal ini tuh juga perlu adanya evaluasi dan juga pengawasan secara berkala, baik oleh pemerintah sendiri ya, pemerintah pusat sendiri ataupun dari organisasi terkait kayak gitu. Terus juga selain itu juga adanya pelatihan dan pengembangan profesional kayak gitu, baik melalui seminar workshop atau apa yang juga diwajibkan buat tenaga-tenaga kesehatan kayak gitu, agar kompetensi dan juga keterampilan mereka tuh tetap terjamin kayak gitu. Oke, jadi kita tadi udah membahas mulai dari gimana prosesnya STR seumur hidup ini bisa sampai disahkan, kemudian bagaimana kebijakan sebelumnya, dan bagaimana pro kontra dari orang-orang, kemudian kelebihan kekurangannya. Nah, sekarang nih Kak, terakhir untuk menutup diskusi kita nih, apa harapan Kakak sebagai calon tenaga kesehatan untuk kesejahteraan nakes-nakes khususnya perawat di masa depan? Oke, mungkin aku jawabnya singkat aja ya. Tadi juga udah disebutin ya. Terus kayaknya kita ngulang-ngulang lagi deh. Oke, buat harapannya tentunya dengan adanya STR seumur hidup itu bisa memudahkan perawat ya, karena kan dalam prosesnya juga dimudahkan begitu, sehingga kesejahteraan perawat itu lebih terjamin lagi. Udah terjamin, cuman lebih terjamin lagi. Sehingga perawat itu bisa fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan. Jadi kesejahteraannya sebenarnya bukan di perawat saja, tapi pada pasien juga gitu. Terus mungkin aku juga nambahin sedikit ya, soal harapan mengenai dari adanya kebijakannya, tentunya kemudahan, dari segi kemudahan juga, dan tentunya juga bisa menangani atau mengatasi masalah-masalah yang biasanya muncul atau terjadi di kebijakan-kebijakan sebelumnya tentang STR yang masih diperbarui 5 tahun sekali kayak gitu. Dan mungkin juga masalah-masalahnya kan juga banyak, kayak misal dari segi biaya ataupun dari segi birokrasi yang mungkin sedikit berbelit dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin harapannya ya dengan STR seumur hidup ini nanti ya baik dari tenaga kesehatan maupun dari pemerintah terkait juga sama-sama mendapatkan manfaatnya kayak gitu. Oke, sebenarnya sama juga ya. Kalau dari aku pribadi harapannya juga sama ya. Pokoknya semoga kebijakan ini benar-benar bisa
bisa menjadi suatu titik yang efektif untuk mensejahterakan seluruh tenaga kesehatan dan juga pelayanan ke pasiennya. Oke Kak, mungkin cukup sekian diskusi kita kali ini mengenai STR seumur hidup. Terima kasih sudah menyempatkan ngobrol bareng kita di podcast Sahara episode 3 kali ini. Oke, mungkin bisa kita tutup sekarang. Dan terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.